A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, ya, tidak pernah mendolimi. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, akan menjadi bagian yang terus memperbaiki, ya, mengokohkan, ya, amal-amal yang akan bermanfaat dengan kemudahan, kelapangan dan keberkahan di dunia, dan kemudian menyelamatkan, ya, pada kehidupan yang sesudahnya, ya. Perlu kita ketahui, ya, masih banyak orang itu yang mengatakan atau kemudian memikir-mikirkan kenapa kita itu tidak boleh, ya, tidak boleh hidup dengan arah dunia, mengumpul-ngumpulkan dunia, bersungguh-sungguh pada dunia, ya. Padahal kalimatnya itu bukan tidak boleh, ya, kalimatnya itu bukan tidak boleh. Namun, ya, bahwa orang yang tidak yakin bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya, nah itu yang jadi masalah itu di situ. Kenapa dunia itu tidak perlu diburu, maksudnya tidak perlu diburu, ya. Karena memang kaidah sunatullahnya itu orang itu disuruh konsentrasi pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan setelah kubur. Karena kehidupan itu adalah kehidupan di mana kita sudah tidak bisa menambah lagi, ya, kecuali ya tadi kemarin kita berbekal atau menanam investasi, ya, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, amal-amal jariah, ya, kemudian mendidik anak untuk mendoakan kita, ya, maka hanya itu yang kemudian akan mengalir, gitu kan. Nah, sehingga orang tetap berkonsentrasi lah, tapi saya ini kan yang dunia, ya, sehingga kemudian dibutuhkan. Jadi kalimatnya itu tidak ada yang melarang, ya, cuma saja, ya, yang dibutuhkan pada kehidupan sesungguhnya itu bukan itu, gitu ya. Kalau kemudian kita memburu, ya, maka itu juga akan waktu kita, tenaga kita, jiwa kita, ya, akan habis dan melemah, ya. Maka ada kaidah sunatullah yang perlu kita yakini, bahwa ketika kita berkonsentrasi fokus pada akhirat, maka Allah akan berikan dunia, ya, akan berikan dunia untuk memfasilitasi, ya, aktivitas-aktivitas kita, ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah,
Kita masih bicara produktivitas amal. Saya ringkaskan dulu. Ya, ini kemarin sudah ditulis. Produktivitas amal. 1. Amal pribadi. Ya. Amal pribadi itu amal kepada Allah. Ya, ini sudah kemarin ya. Amal kepada Allah, kepada Rasul, dan amal kepada kitab. Amal kepada Allah ya itu ibadah, zikir, agar terbentuk takwa, atau dalam bahasa fungsi itu menjadi magnet. Magnet kepribadian. Ya, takwa atau magnet kepribadian ya. Ini yang kemudian menurunkan rahmat. Ya. Kemudian furqan ya. Petunjuk ya. Kemudian berkah. Kemudian rezeki, jalan kemudahan, ya, kemudian keluasan hikmah. Tentu saja orang yang memilikinya ya jelas jadi magnet, karena setiap orang kemudian akan mendekat ya, karena kemampuan dia di dalam mengolah masalah menjadi hikmah. Kepada Rasul ya, yaitu mengikuti sunnah. Kenapa? Oh iya. Ya. Mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah ini agar kita mendapatkan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kekuatan cinta kepada Allah, Rasul ya, dan amal Islam. Ya. Kemudian kepada kitab ya, Al-Quran. Membaca Al-Quran agar kita mendapatkan jaminan kehidupan ya, ya. Jaminan kehidupan, mendapatkan jaminan kehidupan, ya. Mendapatkan jaminan kehidupan dengan kebaikan, ya. Jadi amal pribadi itu memastikan amal pribadi yang kita lakukan. Ya, itu akan memastikan bahwa ya, takwa atau magnet kepribadian itu datang dengan sempurna, lebih banyak. Ya. Makanya kalau ada masalah itu pastikan dulu kita kembali kepada amal pribadi. Karena itu yang menjadi nilai penentu. Apakah kemudian Allah akan menolong kita, ya, memudahkan. Ya, bahkan kemudian mendapatkan banyak tambahan keberkahan justru dengan masalah itu pastikan amal pribadi itu dilakukan dengan baik ya. Ya, ini kemudian mahabbah kecintaan pada Allah, Rasul dan amal. Ya, kemudian yang kedua kemarin sudah kita bahas amal keluarga. Ya. Kenapa ini saya bahas kembali? Karena konteksnya itu begini. Ya, hidup itu energi
itu dimulai dari amal pribadi. Ya, cara ngukurnya gini, amal pribadi. Apakah benar amal pribadi itu sudah benar kita lakukan? Apakah sudah punya efek ya terhadap yang lain? Itu akan kita lihat pada keluarga. Ya, maka kemudian kita itu punya perasaan cinta, ya. Kita selalu ya berwajah berseri, melakukan segala sesuatu ya. Kan sudah kalau dalam bahasa gampang ya, kemarin yang namanya mukmin itu ya bahagia. Bahagia, kita lihat orang bahagia itu kayak malu seneng ya kan. Bahagia. Ya, makanya ya pancaran optimis, tenang, tidak pernah iri. Sekalipun kita kerja sendiri, yang lain tidak kerja, itu ya kita alhamdulillah ya, memang Allah menyayangi kita dengan kita disuruh berbuat banyak amal itu ya. Kemudian tetap senang, ya tetap senang dalam beramal. Nah, ini yang kemudian kita lakukan pada keluarga. Kalau energi kita hasil amal pribadi itu bagus, maka keluarga, rumah dan keluarga akan merasakan dan kemudian memberikan feedback energi. Orang yang sayang pada keluarga, keluarganya sayang, bahkan rumahnya loh, rumah, tanaman tuh sayang sama dia. Ya kan, didoakan, diamini doanya, maka orang begini itu energinya akan semakin besar. Akan semakin besar. Nah, nanti kalau kita tadi sudah bicara keluarga, nanti kita bicara masyarakat. Ya, masyarakat. Nah, ini inti dari kekuatan. Kalau bahasa Jepang itu membangun negaranya dengan titik-titik nukleus ya. Titik itu nukleus ya. Titik ini keluarga. Ya, keluargalah. Kalau keluarganya baik semua, ya maka dia sebelum turun ke masyarakat itu sudah memberikan pancaran energi. Ya, maka ada orang dulu saya sampaikan, ada seorang kiai sepuh ya, nenek-nenek, kemudian keluar dari lingkungan itu, ya. Itu terjadi suasana yang kurang bagus di desa itu. Ya, penghasilan turun, ya, suasananya itu tidak nyaman. Uang mikir-mikir kok saiki beda ya. Kemudian salah satu yang disampaikan, mbah rene sing gene ndonga. Mbah itu ya, dia padahal tuh buat getuk ya, selalu kasih sarapan sepanjang jalan pagi mau ke masjid, selalu berdoa untuk kanan kiri masyarakatnya ya. Itu namanya belum kemudian dia melakukan. Kalau dalam bahasa sekarang belum aktif di PKK. Lagi ngurus rumah saja sudah memberikan pancaran ya. Ini penting ya. Nah, kenapa? Karena masyarakat itu memang orang lain ya, jadi akan lebih berat, ya lebih berat. Orang bisa mengatakan, ya terserah ya, terserah aku ya, terserah kita ya, terserah apa namanya. Nah, masyarakat yang banyak tadi ya, kebaikan sampai dikatakan kalau kamu itu berbuat baik, dan kemudian orang itu menjadi baik, menirukan kebaikanmu, maka seluruh kebaikan orang itu masuk dalam dirimu. Ya, maka kalau kemudian terus berbuat baik dengan orang banyak, ya energinya tambah besar. Itu yang disebut berkah, karena lipatannya besar sekali. Bayangkan kebaikan orang-orang masuk ke kita, ya, gitu. Nah, makanya kita membahas tentang ini. Kenapa setelah pribadi itu kita membahas keluarga? Karena orang itu kadang-kadang diberikan amal-amal pribadi, itu efeknya bukan kemudian berkarakter baik, tapi malah egois. Malah kemudian merasa dirinya lebih baik. Orang tidak pernah baik,
Maka uji coba apakah benar pribadi kita itu baik dalam beramal. Amalnya sama kan? Amalnya kan sama. Mereka ya kepengen pengajian, kepengen ngaji, kepengen wirid, iya kan? Tetapi ya tadi ternyata tidak bisa membawa suasana kepada keluarganya. Ya karena setiap amal yang kita lakukan itu sesungguhnya yang dinilai adalah perubahan karakter. Karakter. Ya, maka kemarin kendaraannya bagaimana orang itu gini agar muncul karakter utamanya begitu. Ikhlas. Sabar. Tawakal. Nah, ini muncul di pribadi. Lah nanti diujikan di keluarga. Tetap bisa ikhlas apa ora? Ya kan? Karena kalau untuk diri sendiri ya wis ora apa-apa, aku wis tidak merasa kehilangan waktu lah, tidak merasa kehilangan waktu ketika kita baca Quran ya. Kemudian ini gitu. Tapi ketika tadi ya ada orang lain di keluarga ya, kita merasa jengkel, wis sing maca Quran gur aku, ya kan? Ijek disuruh-suruh, ya kan? Anake rewel ora gelem nyekel. Lah nek bapak iki gelem maca Quran oke lah, aku takut sih nek ora nek terus omah kita gimana? Nah itu kita akan oleh Allah diuji. Ketika menghadapi orang lain masih keluarganya loh, itu masih keluarganya. Ada suami, kadang ibunya, kadang mertua, kadang anak, kadang keponakan. Ini berubah apa tidak? Ya, makanya kita sekarang amal keluarga. Maka yang disebut amal keluarga itu kemarin saya sampaikan satu menjaga. Fungsinya itu menjaga, tidak memamerkan, menjaga, memelihara, ngopeni, ya. Ya, ngopeni. Yang namanya ngopeni itu sebelum jaluk dia sudah kasih, itu namanya ngopeni, ya. Ngopeni, ya. Maka kemarin kita sampaikan satu aturan agama. Ya, agar adil. Ya. Agar kemudian mendapatkan sakinah, mawadah, warohmah, kasih sayang. Ini kembali, apakah kita tetap bisa tenang karena sesuai dengan petunjuk. Maka dulu saya sampaikan ada seorang anak perempuan lulusan pondok, berarti aliyah ya. Kemudian pulang ibunya bilang, "Duk, ben berkah tambah kowe tak nikahke ya." Kata anak itu, "Oh ya gen iso biar bisa memberikan surga pada orang tua." Ya, Mak. Ternyata pilihan maknya salah. Ternyata dia laki-laki yang memang bahkan tidak ibadah. Tapi kan sudah nikah. Sudah hubungan seminggu, sebulan ya. Laki-laki itu suka judi, suka main perempuan ya, dan istrinya karena sudah jadi istrinya kamu harus taat padaku ya, maka istrinya suruh kerja dan setoran katanya. Nah detik itu ya dalam rangka menjaga itu dia terdiam. Aku piye ya diteruskan apa ndak? Diteruskan apa ndak? Kuat apa ndak? Kalau tidak bicara tentang agama, kalau tidak bicara tentang aturan, ya, dia secara manusiawi punya hak karena punya data bukti. Ya. Itu belum ada sebulan. Ya. Nah maka kemudian dia ingat pelajaran yang pondok kuwi. Nek swarga kuwi memang angel, ya, iya kan? Nek gampang kan hadiah kipas angin wajan ini. Tinggal ngambil di tempat saya ya kan. Maka oh ya mungkin maksudnya angel itu kayak gitu. Akhirnya dia wes aku tak tetap mengikuti aturan Allah aja. Ya, mengikuti aturan Allah aja. Nek bapake ora gelem melu ya wis ben urusan bapake. Maka dia kemudian memutuskan di dalam sholatnya, ya Allah,
aku terima ujianmu. Ya Allah, kuatkanlah aku, mudahkanlah aku, berkahkanlah aku. Satu hal yang panjenengan harus pahami, bahwa kalau sudah menyerahkan diri kepada Allah, jangan ikut-ikut, termasuk ngomentari lisan, termasuk ngurus, sudah tidak usah. Karena itu sudah tidak bisa. Ya, karena awalnya dia kok ngono, wah dia marah-marah ini suami dan sebagainya, ya. Akhirnya tadi kok malah dielekke apik, kok malah marah, moro tangan dan sebagainya. Ketika kemudian dia memutuskan tetap menegakkan aturan Allah di rumahnya, maka dia serahkan kelakuan suaminya itu kepada Allah. Jadi biarlah Allah yang mengurus. Jangan ikut-ikut, nanti kita malah jadi ikut emosi terus. Dia tahu bahwa saya nanti emosi nih ngurusi dan tidak bisa. Tetap tidak bisa selesai. 8 tidak boleh cerai. Boleh, tapi dia tidak ambil itu. Maka perjalanan tuh anaknya 5. Ya, anaknya 5. Kata orang-orang gelem-gelem mendana, ya kan? Bapaknya bentuknya kok ngono, ya. Ya enggak? Ya logis. Kata dia, tahukah kamu bahwa hidup itu tidak sekedar di sini? Bahwa hidup itu yang sesungguhnya itu nanti. Dan siapa yang bantu aku untuk menyempurnakan amalku, untuk akhirnya orang tuaku mendapatkan surga kalau tidak ada anak. Ketika anaknya tanya, kenapa ibu tidak minta cerai? Ya. Kalau ibu minta cerai, lalu bagaimana rahmat dan berkah itu turun? Kenapa? Kalau ada suaminya, apalagi kondisi berat begitu, semua yang dia lakukan 700 kali lipat. Ya kan? Itu pilihan. Kalau memang tidak kuat, ya, kalau memang tidak kuat, ya monggo, ya. Nah, itu itu bagian tadi, sehingga ini tetap turun, ya, tetap turun, ya karena tadi bertahan kuat, ya. Kemudian kemarin jiwa, melatih, ya, jiwa itu condong pada kebaikan, dilatih, ya, dilatih. Makanya kalau memang orang iso, ada orang tuh yang memang kadung tidak bisa tersenyum, padahal orang nesu. Orang tuh kadang salah paham sama saya. Wong saya ndak nesu kok dibilangin nesu. Ya kenapa? Karena tidak senyum. Udah dia katakan, lah memangnya kenapa kok harus selalu senyum? Ya. Nah menurut saya kalau tidak begitu penting, kenapa kita harus senyum? Kok bisa tuh berpendapat tidak penting? Senyum itu perintah. Senyum itu perintah. Jadi memang harus dilatih. Makanya kalau kemudian kita itu tidak memahami hidup itu adalah mengembangkan karakter, ada juga yang sudah dilatih. Contohnya di Indomaret, ya. Di pekerjaan, ya kan? Apalagi bentuknya yang berhubungan dengan publik, ya. Selamat datang. Ada yang bisa digantung? Terima kasih. Tekan rumah nesu, ya. Karena kakean guyu. Nah, itu namanya tidak sekalian melatih diri. Aku ki ya sakjane ki ya iso guyu, tapi entah kenapa kalau di rumah sama suamiku, sama anakku, aku ora iso guyu. Ya. Memang dilatih, enggak bisa guyu itu hadir sendiri itu enggak bisa. Seperti anak-anak ya zaman kecil tuh. Dia nangis. Saya bilang kenapa nangis? Aku nggak tahu, airnya itu keluar sendiri. Airnya keluar sendiri, ya kan? Maka saya bilang, oh dia udah nangis gitu. Diam, ambil nafas. Saya bilang ambil nafas. Ya, terus ambil nafas. Ya, bersamaan itu juga air matanya nggak keluar. Ya. Ambil nafas yang panjang. Ya, itu. Nah, artinya itu memang sebuah proses yang memang harus dilatih. Ambil nafas yang panjang, biar longgar, ya. Kemudian ya tadi kita memang harus tahu bahwa itu harus dilatih, nggak bisa itu nggak dilatih. Nah, bagaimana melatihnya? Ketemu orang, makanya kalau kita sendirian nih, ketoke apik. Ketika kita bertemu keluarga loh itu. Ya anake dhewe aku wis sengit tenan ndelokke anakku ki, walaupun kok anake metu ya nangis, ya. Anake loro ya nangis gitu. Ya karena tadi berpendapat bahwa aku tuh harus memperlihatkan harga diriku.
Kita itu kadang-kadang tidak memahami bahwa hidup itu adalah berjuang di hadapan Allah. Kita merasa kalah. Ya. Ketika kita itu ya tenang. Ya. Nek saiki ya ora iso awake dhewe ngadepi suami yang sembarangan itu tenang. Pokoknya nek tekan rumah kita harus pasang wajah ngamuk. Ya. Ya kalau yang dilatihkan begitu ya memang akan terus begitu ya. Ada orang itu yang karena tidak pernah marah, akhirnya ketika marah malah tersenyum. Dia stres karena tidak bisa marah. Nah saya bingung maksudnya apa gitu ya. Jangan, kalau kita tuh tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa marah, maka kita stres itu harus diteliti dulu. Bagaimana kemudian kita mengungkapkan, misalnya contoh begini. Waktu itu saya ngurus di UNES ya, membina di UNES. Ada orang itu yang saya anggap baik, ya. Ada orang itu yang saya anggap baik ya. Kemudian orang banyak konsultasi pada dia kan berarti dia sudah matang. Ternyata dia lama-lama stres. Ketika saya tanya kenapa kamu stres? Ya karena orang itu hanya membuang sampah ke tempat saya. Lalu saya mau buang kemana? Ya kan ke truk, ya kan ke tempat sampah buangnya kan truk. Karena definisi yang salah tadi. Padahal dia bukan tong sampah. Dia itu sosok yang ditunjuk Allah untuk merubah masalah menjadi hikmah. Itu masalah cara pandang seseorang. Ya, masalah cara pandang. Makanya kalau kemudian kita itu tidak melatih jiwa itu cara pandangnya ya aku biarlah suamiku bahagia, anakku bahagia, aku menderita enggak masalah. Mungkin cara pandang lah ngopo, ya kan tidak menderita. Cara pandang itu yang menyebabkan saya itu Bu, sangat tidak suka melukai jiwa saya. Kenapa? Tugas saya masih banyak. Di samping anak-anak masih bergantung pada energi saya. Jadi saya itu paling menghindari dan tidak suka melukai jiwa saya. Ketika saya lihat anak-anak itu, wah lagi ngene ku dikongkon rak gelem ya aku mlaku dhewe lah timbang padha ngamuke ya. Gitu. Kalau kemudian wah ini marah ribut itu ya. Saya tak tinggal. Saya ambil air wudhu kemudian saya wirid dan sebagainya. Saya memang harus melatih jiwa saya dulu sebelum saya mengeluarkan energi ya. Nah, itu memang bagian yang ya entah orang menganggap itu adalah bagian nek aku toh rak cocok nek kaya Budia kae ha enak-enakan bojoku ya ada seorang ibu itu bilang saya itu loh Bu heran sama ibu saya itu kalau suami saya makan itu mesti saya itu suruh ada di hadapan dia ngeladeni kan kita sudah sepakat bahwa kita itu keluarga yang mandiri. Kalau caranya begitu lama-lama suami saya itu besar kepala. Menurut cerita aku ya. Besar kepala itu ya. Nanti dia bisa semaunya. Ya. Jadi melatih jiwa untuk angkuh harga diri dan sebagainya itu sesuatu yang sangat merugikan, ya. Kemudian apa Bu? Kehormatan apa? Apa kemarin? Kehormatan, nufus, kehormatan yang menyangkut keturunan. Ya. Jadi, kenapa kita tuh disuruh punya karakter yang baik? Kalau wanita, ya tidak mengumbar keinginan, tidak tertawa cekakaan, tidak melihat sembarang apa yang dilihat. Itu karena menjaga keturunan. Ya, karena itu akan sangat berdampak, berimplikasi ya terhadap keturunan ya. Nah itu perlu melatih dengan aktivitas yang membangun karakter. Yang baik. Termasuk olahraga.
Kenapa olahraga dianjurkan? Di samping untuk menyehatkan badan, maksudnya membangun karakter, ya, membangun karakter. Sportif. Sportif itu menerima segala sesuatu yang diberikan kepada kita, ya, dan kemudian berusaha menghadapinya dengan positif. Ya. Yang namanya olahraga itu kan harus gembira, enggak sosok. Mosok kita itu jalan pagi sambil nangis, enggak mungkin lah, ya kan? Nggak ada. Ketika kita mau olahraga itu kita akan ambil nafas untuk mempersiapkan ya jiwa kita agar kita melakukan segala sesuatu dengan riang. Boleh pakai musik dan sebagainya agar apa? Jiwanya riang, sehat, sportif. Ya bukan. Ini kan ya nggak ada, sampai kan nggak ada. Maka kenapa olahraga itu menjadi bagian yang diserukan untuk kita lakukan ya minimal tadi pada titik tertentu kita melatih fisik kita agar menghasilkan karakter-karakter yang baik ya. Olahraga itu harus disiplin ya, sportivitas ya. Maka karena kemudian perasaan yang penting pengen jadi pemain bola agar uangnya banyak. Sing marake begitu itu angger kalah ngamuk. Iya kan? Ya gitu. Jadi kembali menjadi bagian. Untuk itu kenapa wanita itu ya rada angel ya, olahraga itu kan rada angel, tidak menjadi sebuah pola kehidupan gitu ya. Ya kecuali langsing perutnya ya, 7 hari bisa langsing ya. Lemak keluar semua ya. Dengan olahraga begini di kayaknya ya tebak langsing terus wis bar ya. Olahraga ya, itu ini. Makanya saya itu agar saya semangat juga itu ya. Saya itu kalau lagi wirid Quran ya kadang-kadang saya enggak ini. Kalau wirid subhanallah ya, subhanallah wa bihamdi 100 kali saya jalan Bu. Ya, karena kebetulan ruangan saya memang lebar ya. Subhanallah jalan. Nanti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu. Sehingga itu bagian yang mampu saya kerjakan ya untuk tadi. Olahraga itu dalam penelitian yang sudah diteliti berkali-kali oleh para ahli itu sehari memang minimal 30 menit. Ya, untuk merefresh tubuh. Nah, sehingga terjadi tadi. Kemudian loro telu papat akal. Ya, menjaga akal itu dengan menghadirkan banyak ilmu, menghadirkan motivasi dengan ilmu, ya, agar mengetahui bahwa ilmu itu menjadi bagian yang akan memudahkan ya kita untuk melakukan banyak hal. Terakhir harta. Ya, harta ya. Menjaga harta ya agar bersih. Bersih tentu saja kita pakai dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Kemudian berkah ya, bersih dan berkah. Bersih dan berkah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah ya, maka perlu kita pahami bahwa harta itu memang bagian yang cukup penting menjadi evaluasi standarisasi kehidupan yang nyaman. Kenapa? Ya karena berkahnya itu. Ya. Misalnya kita ada seorang istri ya, jadi suami istri itu pegawai negeri. Kadang-kadang kalau tidak dewasa, yang maksudnya tidak memahami tentang aturan agama, kadang-kadang banyak laki-laki itu yang merasa lah istrinya saja gajinya lebih banyak, ngapain saya ngasih gitu ya. Ya. Akhirnya kemudian ya tadi istrinya itu saya itu hanya dikasih uang sedikit. Dan saya bilang, ya kamu coba toh didata. Pengeluarannya itu didata. Ya. Udah terus dikasihkan sama suaminya.
bahwa setiap bulan tuh saya mengeluarkan segini gitu ya. Suaminya hanya memberikan 1 juta. Yang terdata di situ 3,5 juta. Sudah tak kasihkan suaminya. Lah terus piye? Ya dia diem aja. Oh ya wes, ya nasib ya kan. Maka saya bilang begini. Atau mungkin rumahmu itu memang Allah pengen agar tumbuh dan berkembang. Karena memang anak-anaknya itu sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan. Terus pokoknya ribet gitu ya. Di samping memang dua-duanya pegawai negeri, tidak bisa jaga dengan baik dan sebagainya. Jadi tidak suasananya itu tidak yang gembira gitu. Nah, saya bilang gini, dia kan ngarani tombok. Saya itu setiap bulan tombok. Ya tomboknya 2,5 juta. Kuwi ora tombok mana ya? Entah 3,5 juta, tomboknya 2,5 juta. Karena suaminya hanya kasih 1 juta. Saya bilang, mungkin kamu tuh keliru nulisnya itu ya. Mbok ditulis gini loh, alhamdulillah setiap bulan aku sedekah 2,5 juta. Itu kan enak ya. Nadane iki rada enak, nang ati ya rada enak. Ya. Ya salah satunya tadi jangan kadang-kadang memang kurang sedekah. Sedekahlah yang membangunkan jalan kemudahan. Ya. Nah, kalau mengalami begitu langsung gitu aja kita terapkan ke aturan. Saya bilang gini, misal suami istri saya itu kenal, dua-duanya saya kenal baik. Saya bilang gini, misalnya aku tak lobi suamimu, tak kandanane, ya, bahwa kamu tuh harusnya ngasihnya 3,5 juta, uangmu 2,5 juta mau dipakai apa? Saya bilang gitu, ya kan? Sedekah juga kah? Saya bilang gitu. Ya ora, ya kuwi masalahnya. Iya kan? Ketika kemudian dikasih suaminya, itu uang 2,5 juta ngopo ya? Ya tinggu tuku tas, ya. Tinggu tuku apa gitu ya, kan gitu. Itu artinya Allah itu mengingatkan bahwa kenapa rumahnya itu kemudian tidak terpelihara, tidak terjaga, ya. Itu salah satunya memang kurang sedekah, gitu ya. Nah, dan sedekahnya dipaksa oleh Allah sedekah besar gitu ya. Nah, itu ada. Ini hanya salah satu kejadian saja ya. Ada juga yang kemudian dia sedekah subuh ya. Atau nek jenengan pengen memastikan enggak kemana-mana, itu ada kenceleng deh, kenceleng Palestina, kenceleng Palestina. Itu kan ngelumpukke receh ya kan, ngelumpukke receh ya. Nah, ada receh diniatkan loh ditulis nggo. Anake apa, putune apa di sendiri gitu ya. Minimal ada niat kan, ada niat untuk menjaga. Dan itu 700 kali lipat itu kenceleng untuk Palestina gitu ya. Saya itu di tempat saya ya, ibu-ibu tak tawari begitu ya, ya tidak semua. Ya akhirnya tak tumpuk-tumpuk aja tak ini, nggo sapa-sapa ini dan sebagainya. Itu melatih, ya kan? Nah, makanya kalau kemudian tadi harta itu agar bersih dan berkah, tanpa ini kita akan jadi sulit. Ya. Banyak hal yang kita ya tadi tidak nyaman, ya tidak mendapatkan bagian yang besar. Ya. Nah, sekarang yang nomor 2, menumbuh kembangkan. Menumbuh kembangkan. Ini tajim jaga, ngopeni ya, itu menumbuh kembangkan. Ya. Menumbuh kembangkan ya, ya rumah ya dan keluarga. Apa yang perlu ditumbuh kembangkan? Ya, 1, pelaksanaan syariat. Ya, karena ini menyangkut dengan pelaksanaan syariat. Kita lihat rumah. Bagaimana kita menjaga rumah itu bersih, rapi, bersih, suci, rapi, menginspirasi. Ya. Itu juga menjadi bagian cara kita ngepel, ya cara kita ngepel. Ngepel itu, ya itu jangan sampai
ini apa? Air di dalam ember, dikasih obat pel, kemudian pelnya dimasukkan. Ya, dimasukkan, diperes kemudian buat ngepel. Nanti dimasukkan lagi gitu ya. Nanti enggak suci. Nanti enggak suci. Kalau memang mau memasukkan itu dikucur dulu. Kalau ada keran dikucur dulu, nah baru dimasukkan agar suci. Nah itu nanti nek enggak begitu, apalagi kalau ada anak kecil kompol dan lain sebagainya itu yang ngeratake najis itu nanti, ya kan? Begitu. Termasuk mesin cuci. Ada seorang ustadz menyampaikan harus disuci. Menyucikan itu bisa depan, bisa belakang. Ya, bisa depan, bisa belakang. Makanya kalau mesin cuci itu misalnya sabun itu memang membuat bersih, tidak mensucikan. Sabun itu tidak. Yang mensucikan itu kucuran air. Nah kalau mesin cuci itu memang harus ada satu kali yang ada kucuran airnya. Dan itu terakhir, ya kan? Kalau sudah bersih dikucur, nah itu sudah termasuk mensucikan. Ya, termasuk mensucikan. Nah itu tadi tentang itu. Kemudian aksesori rumah ya. Yang kemudian membuat rahmat itu tidak turun ya sebaiknya dihindari. Ya sebaiknya dihindari. Misalnya ada orang berselisih paham tentang foto. Ya, tentang foto. Ya monggo saja jenengan itu dibahas ya. Tapi itu memang bagian-bagian bagaimana kita menumbuh kembangkan syariat. Ya, menumbuh kembangkan syariat. Karena memang faktanya memang ada. Ketika kemudian ada orang yang ru'yah, ya, setan-setan itu, kalau kemudian kita baca Quran, dia larinya ke foto atau patung. Nek cara Scooby-Doo itu ya fotonya isong lirik rono. Itu ada setannya berburu ya kan. Nah ini pemberitahuan syariat lah, monggo saja bagaimana kemudian kita mengelola. Kalau ada orang yang sampai diru'yah itu foto-foto pasti dibalik. Nanti nggak bisa mukul setannya karena dia lari kemana-mana. Ya lari kemana-mana. Nah itu ya. Jadi sebenarnya kan banyak lah ya. Aksesori itu banyak. Jangan kemudian kita sengaja memilih hal-hal yang menghalangi rahmat itu turun. Ya, dan monggo saja untuk diinikan ya. Pelaksanaan syariat ya, agar kita itu turun rahmat. Pelaksanaan syariat ya. hukum agama. Termasuk tidak boleh membentak suaminya, istri tidak boleh suara keras dan sebagainya. Ya pokoknya harus berdasarkan hukum. Maka kayaknya ada ya kajian keluarga sakinah, ya Ustadz Heru itu ya, sini keluarga sakinah. Nah itu hukum-hukum ya perlu. Memang wanita itu saya selalu menuliskan dalam program-program untuk kewanitaan, wanita itu harus dibebaskan dari 5 buta. 1 buta aksara termasuk aksara Quran. Kenapa? Karena Quran itu menjadi jaminan ya kehidupan kita lewat kebaikan-kebaikan yang kita baca. 2 buta beragama. 3 buta berkeluarga. Ya. 4 buta pengetahuan dan budaya. Yang kelima buta bernegara. Ya. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang perlu kita pahami bahwa hidup itu ya sekali lagi tetap harus berdasarkan pada hukum, pada aturan. Walaupun ada yang kemudian tidak mau berdasarkan hukum ya monggo saja karena itu bagian sunatullah, nggak bakalan dirubah. Allah tidak akan mengatakan piye ketoke nek wong saiki ra iso ya wis rasah ngono, ndak ada. Semua tetap akan berdasarkan itu. Jadi semua hal. Anak saya tuh, Mi, aku mau naik ke puncak. Kemarin tanggal 10 Muharram itu. Kamu tahu tidak? Itu tanggal berapa? Saya bilang itu. Itu yang mau puncak itu. Ndak tahu. Saya bilang Kamis, Jumat, Sabtu itu puasa. Jadi ndak boleh.
Ya sudah, aku tak senen sakarmu ya. Nah itu harus ditegakkan. Kemarin waktu puasa Syawal, anak-anak itu karena Ramadannya sudah cukup bagus, ya harus dilatih dengan ya harus ada sunnah dan cintanya itu banyak. Tapi saya sendiri sudah sangat payah kondisi saya. Jadi maksud saya agak nanti. Wah ternyata anak-anak sudah kuliah lah, sudah ujian dan gak ada yang rampung. Ada yang dapat 3, ada yang 4, yang rampung hanya saya. Saya bilang sama anak-anak, Umi diingatkan, besok setelah hari raya langsung puasa. Siap, menurut. Ya itu dalam kerangka penjagaan itu begitu. Mesti saya tanya, anak saya tuh perempuan ya aktif gitu ya, pulang malam. Saya bilang, kenapa orang tua itu selalu marah kalau anaknya pulang malam? Kamu tahu nggak? Itu tidak benar, tidak. Nah terus saya ini kan gitu, itu memang harus tegakkan perkara. Apa kata saya? Itu tuh yang pengertian itu tuh hanya Umi atau orang lain juga. Saya gini kan. Itu bukan pengertian Umi, itu aturan agama. Kamu boleh saja melaksanakan, tetapi ya tadi Umi sudah bilang ya, itu ada efeknya. Ya karena memang itu ini. Anak-anak saya kecil dulu, sing ragil itu kan laki-laki, gendut sih ya. Wangger Mbak Yune sholat itu mesti ganggu mukenanya itu. Mbak Yune cilik juga. Ya. Maka setiap kali dia mau laksanakan saya bilang haram. Ya bilang gitu. Karena kalau saya tidak boleh ngono terus dia meneng wae ngomba engko boleh ngono kan. Maksudnya kayak bocah ya. Haram. Gitu. Itu ya tadi dalam rangka termasuk tadi dia melakukan pekerjaan. Saya bilang, senyum. Ya. Memangnya kenapa? Katanya gitu. Ya agar Allah suka sama kamu. Itu perintah. Ya. Agar kamu mendapatkan kemudahan dalam hidup. Terus tak tinggal, nggak ngomong nih. Tapi saya perlu membahas. Ya. Perlu membahas tentang itu. Anak saya itu kebetulan alhamdulillah lulusnya juga jurusan baik-baik dan sebagainya. Mau kerja. Saya bilang gitu, kamu bisa tidak? Kalau kemudian kerja, enggak pakai marah. Pulang, ngurus anak suami enggak pakai marah. Ya enggak bisa lah, kalau capek enggak usah kerja. Saya bilang gitu. Perkara jiwa itu, saya bilang kamu butuh duit berapa? Tak kirim. Ya, tak kirim. Kalau hanya butuhnya duit, kemudian merusak ya segala hal itu ya enggak mau saya ya. Nah akhirnya anak-anak banyak yang berpikir, wah pokoknya tetap ngurus dan kemudian menghasilkan. Karena bagi saya itu nanti berat sekali buat anak-anak itu wes. Kalau orang tua nih duding-duding. Nah ya turunnya rahmat. Kemudian yang kedua, mengokohkan ibadah. Ibadah. Karena ini ya agar kuat cintanya agar kuat cintanya. Hanya ibadah yang akan menghasilkan kecintaan yang besar ya. Jadi kenapa kita harus sabar menuntun anak-anak itu ibadah, itu bagian yang dia akan tumbuh kembang kecintaannya ya. Jadi ya memang mahabbah, maksudnya mahabbah agar suka, sekedar suka wirid dan sebagainya ya, nanti diceritain. Kemudian memperbanyak amal soleh. Amal soleh ya, ini mendapat banyak peluang. Jadi kita jaminkan ya anak-anak itu ya untuk waladina jahadu fina lanahdianahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Bersungguh-sungguh ya untuk melakukan amal ya, mempunyai apalagi mempunyai amal unggulan ya, agar kemudian hidupnya itu selalu diikuti ya berbagai peluang. Maka saya bilang saya itu sebuah keluarga itu yang bapaknya baik, bapak ibunya baik, orang tuanya baik, tapi yang baik hanya bapak ibunya aja.
ketika bapak ibunya itu meninggal, itu keadaannya jadi carut marut keluarga itu. Kenapa? Karena rahmat dan berkahnya tercabut juga. Tercabut juga. Ya karena tidak sambung tadi. Hidupnya itu sudah ora karo-karoan. Saya bilang, ternyata besar sekali ya. Rahmat itu besar sekali. Ya. Saya sering bilang, saya ceritakan saya sama anak-anak, saya sering bilang, ya, upaya-upaya orang tua itu melakukan agar turun rahmat yang terus-menerus itu. Tetapi kalau kemudian itu sudah tidak ada dan kamu tidak menumbuh suburkan, ya, itu juga akan berefek sangat besar, ya, pada anak-anak. Ya, makanya kita tuh ya berjuang untuk tadi meninggalkan ya bekas-bekas, karena yang akan melanjutkan itu anak-anak. Nah, kalimat anak-anak itu minimal ada satu anak itu yang memang dekat dengan Allah dan kebaikan. Karena sebenarnya satu rumah itu kalau ada satu saja yang baik, yang dekat dengan Allah, dia akan bisa membawa kita ke surga semuanya. Maka memang itu tadi yang menjadi kaidah, memang sak keluarga itu APKB itu tidak bisa. Makanya kita tidak perlu marah-marah untuk memaksa satu dan yang lain seperti itu, memang nggak bisa. Tetapi ketika ada yang bisa, entah anak kita, entah cucu kita, di backup terus. Ya, kalau kita sudah kelewatan gitu ya Bu, ini sifatnya turun bapaknya wis atas diatur, ya wis nggak usah bunyi, terus saja mencari salah satu di antara keluarga kita itu yang sedarah yang bisa mengangkat kita ke surga dan backup. Maka saya itu kalau ada anak yang kemudian punya kesempatan, kedekatan yang sedemikian rupa, bahkan dunia pun saya backup. Kenapa? Ya karena ternyata pengalaman kehidupan itu dunialah yang akan merusak karakter itu, ya. Sehingga orang di duit gitu ya, akhirnya begini-begini itu. Nah itu bagian-bagian kita mendapatkan banyak peluang, ya. Melaksanakan, kemudian beramal soleh, ya. Mempunyai investasi amal yang mendapat balasan besar. Balasan yang besar. Ya, melatih. Satu, meringankan beban. Dua, mengambil beban. Tiga, menutup aib dengan menggantikan menggantikannya dengan doa. Balasan yang besar itu satu, dilatih meringankan beban saudara, orang lain, kemudian mengambil beban, ya. Kemudian yang ketiga, menutup aib itu dilepas fi dunya wal akhirat dengan doa, ya, dengan doa-doa. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita sampaikan, kita renungkan, ya, bahwa hidup itu adalah bagaimana kita memang menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, pastikan bahwa setiap amal itu bisa merubah, ya, karakter kita menjadi lebih baik. Maka satu hal yang harus kita latih itu satu, beramal dengan perintah. Dua, jangan tergesa-gesa.
tergesa-gesa itu banyak. Kalau tidak merusak akan membuat karakter kita pun menurun. Ya. Bahkan kita hal yang sedikit saja ya, kita wirid sesudah sholat itu suruh pelan-pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Suruh pelan-pelan karena segala sesuatu yang tergesa-gesa itu akan menghilangkan ya kaidah-kaidah ya di dalamnya. Maka sampai yang umroh, yang haji ya, itu jangan sampai lari-lari gitu ya, lari-lari untuk mendapatkan tempat, lari-lari gitu, enggak perlu ya, karena apa, itu menghilangkan ya balasan kaidah-kaidah amat itu menghilangkan. Lah tapi ya tadi makanya kadang-kadang terlambat. Ada orang itu yang wudhu di bulan-bulan itu apa namanya, Bu, was-was, Muhammad sekali, menyebabkan kemudian terlambat. Nah itu memang teknisnya tidak bagus. Saya tuh punya anak gitu, mandi lama, wudhu lama. Nah suatu ketika saya ke tempat saudara, dia itu keluarnya cepat. Tumben kamu keluarnya cepat. Lah kamar mandinya ndak enak gitu. Maksudnya mungkin kurang bagus, kelihatan enggak ini itu. Oh berarti kamu tuh dibuatkan kamar mandi kayak gitu aja. Ben rak suwe-suwe banget. Aku ngerti saiki. Kamu sekarang dibuatin kamar mandi yang jangan bagus-bagus, malah turu neng kono. Begitu Ibu, mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi fidli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afain dal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqimah wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna min lanaldina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna
fi musibatina ajron kasiro wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-haqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.